Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok database koperasi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya sebagai moderator yaitu Bayu Nugroho dan teman-teman saya Diah Ayu Soleha dan Ainul Pratiwi. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Diah Ayu Soleha. Kepada Diah Ayu Soleha dipersilakan. Baiklah, di sini kita membuat database tentang koperasi simpan pinjam. Database ini terdiri dari 4 tabel. Tabel yang pertama yaitu tabel data anggota, yang terdiri dari kode anggota, nama, jenis kelamin, tempat lahir, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, dan foto. Tabel yang kedua yaitu tabel data angsuran pinjaman, yaitu terdiri dari kode pinjam, tanggal angsuran, kode anggota, denda per hari, dan telat bayar. Tabel yang ketiga yaitu tabel data pinjaman, yang terdiri dari kode anggota, tanggal pinjam, kode pinjam, tabel data simpanan, yang terdiri dari kode simpan, tanggal simpan, kode anggota, jumlah simpanan, dan jenis simpanan. Nah, setelah kita membuat tabel tersebut, barulah kita lanjut membuat relationship-nya. Baiklah, kita buka dulu. Relationship sendiri berguna untuk menghubungkan tabel yang satu dengan tabel yang lainnya agar saling berkaitan. Dengan demikian, data pada masing-masing tabel dapat terkelompok sesuai dengan primary key-nya sehingga tidak akan tertukar. Setelah itu, barulah kita membuat query gabungan dari keempat tabel yang sudah saya jelaskan tadi. Dengan adanya query memudahkan ketika suatu saat kita perlu merubah data yang ada di dalam database. Seperti inilah tampilan dari query. Nah, ini adalah tampilan jika kita ingin mendesain query yang kita buat. Di sini kita juga bisa menambahkan query perhitungan. Di sini kami mempunyai perhitungan 3 aritmatika dan 1 operasi logika. Nah, sebelum itu jika kita ingin mencari total pembayaran, kita perlu tahu bunganya. Total pembayaran itu kan rumusnya besar pinjaman ditambah bunga. Nah, bunga ini kan belum diketahui, maka kita perlu mencari tahu bunganya itu berapa. Nah, untuk mencari bunga, kita perlu memasukkan operasi logika. Seperti ini. Bunga sama dengan if jika lama angsuran besar dari 6, maka besar pinjaman dikali 10%. Ini 0,1 didesimalin jadinya 10% didesimalin jadinya 0,1. Dan jika lama angsuran kurang dari 6, maka besar pinjaman dikali 5% atau 0,05. Barulah kita mendapatkan bunganya. Setelah itu kita juga perlu mencari denda. Denda itu rumusnya denda per hari dikali telat bayar. Baru dapatlah hasil dendanya. Dan yang terakhir yaitu kita juga mencari angsuran per bulan yang akan dibayar. Rumusnya yaitu dari total pembayaran yang kita cari. Angsuran per bulan sama dengan total pembayaran dibagi lama angsuran ditambahkan denda. Barulah kita mendapatkan angsuran per bulannya berapa. Jika di-run, maka dia akan otomatis tertambah di tabel. Dia otomatis akan ada denda bunga, denda, total pembayaran, dan angsuran per bulannya. Nah, setelah kita membuat query, selanjutnya kita membuat form gabungan dari keempat tabel yang telah kita buat. Di sini kita membuat form dari keempat tabel beserta button-buttonnya. Form ini mengatur tampilan input data agar lebih menarik, lebih mudah digunakan, dan lebih melindungi data. Sebelum itu, kita perlu membuat form menu untuk memanggil semua form-form yang sudah dibuat menggunakan makro. Tampilannya akan seperti ini. Misalnya kita mau ke form data anggota nih, kita tinggal klik, maka dia akan muncul form data anggota lengkap beserta foto-fotonya. Kita tinggal klik menu lagi. Nah, dia tampilannya akan bisa kita edit sesuai apa yang kita mau gitu. Jadi dia lebih menarik buat dilihat dan gampang digunakan. Misalnya ini data simpanan dari nomor ini, dia berurutan. Kita ke menu lagi, misalnya kita mau ke seperti ini. Ke menu lagi, dan form data angsuran pinjaman. Tampilannya akan seperti ini.
kemudian baru kita close. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Diah Ayu Soleha. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ainul Pratiwi. Pada Ainul Pratiwi, kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu report. Report itu laporan dari hasil pengolahan data dari tabel, dari query. Tabel yang sudah dijelaskan di Ayu dan queries-nya. Dan sama dengan form juga, report itu bisa dua cara, yaitu design view dan wizard. Ukuran dan desainnya dapat dikontrol seperti label surat atau bentuk grafiknya sesuai apa yang diinginkan, yang kalian mau lah, grafiknya gimana gitu, warnanya. Selanjutnya klik report data anggota. Nah, di sini terdiri dari kode anggota, nama, jenis kelamin, tempat lahir, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, dan foto. Selanjutnya, klik menu, dan klik report data simpanan. Nah, di sini tampilannya seperti ini, sama seperti tadi. Ada kode simpan, tanggal simpan, kode anggota, jumlah simpanan, jenis simpanan. Selanjutnya, klik menu lagi. Report data pinjaman, kita klik. Terdiri dari kode anggota, tanggal pinjam, kode pinjaman, kode pinjam, besar pinjaman, dan lama angsuran. Selanjutnya, report data angsuran pinjaman. Terdiri dari kode pinjam, tanggal angsuran, kode anggota, telat bayar, dan denda per hari. Selanjutnya, report simpan pinjam. Terdiri dari kode anggota, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, nomor telepon, tanggal simpan, jumlah simpanan, jenis simpanan, besar simpanan, tanggal simpanan, lama angsuran, tanggal angsuran, denda per hari, telat bayar, bunga, denda, total pembayaran, angsuran per bulan. Di sini terdiri dari semua ini, dari report data anggota, report data angsuran, pinjaman, report data pinjaman, report data simpanan, dan report simpan pinjam ini, seperti dijelaskan oleh Diah Ayu di tabel data anggota, data angsuran, pinjaman, dan data pinjaman, data simpan. Oke, selanjutnya close. Baiklah, ini saja yang saya dapat jelaskan tentang report. Selebihnya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Ainul Pratiwi. Baiklah, itu saja yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.